Film ini diawali dengan seorang wanita menyiapkan sebuah suntikan insulin untuk seorang pria. Ia pun menyuntikkan insulin tersebut ke si pria tua layaknya orang normal. Tapi di keesokan hari, sebuah berita menyiarkan kematian seorang konglomerat Inggris bernama Aristide Leonidas. Konglomerat ini adalah pria tua yang disuntikan insulin tadi. Kematian Leonidas yang mendadak diduga karena serangan jantung. Tapi ketika cucu perempuannya yang bernama Sofia meminta jasad Leonidas diotopsi, kematian Leonidas ternyata karena diracun, bukannya serangan jantung. Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul Crooked House. Sebuah film yang mengisahkan tentang pembunuhan seorang konglomerat gitu. So, tanpa berlama-lama, let's check it out. Setelah berita kematian Leonidas itu, seorang detektif swasta bernama Charles didatangi Sofia, cucunya Leonidas. Mereka berdua pernah menjalin hubungan sewaktu Charles masih dinas di Mesir sebagai karyawan kedutaan. Without any drama, Sofia meminta Charles menginvestigasi kematian kakeknya karena ia yakin Leonidas dibunuh dan pembunuhnya salah seorang penghuni rumah mereka. Charles menolak permintaan tersebut karena masa lalu mereka, sehingga Charles meminta Sofia meninggalkan tempat itu. Tapi sebelum pergi, Sofia tak lupa meninggalkan kartu namanya jikalau Charles berubah pikiran. Setelah itu Charles mendatangi kantor kepolisian dan ternyata dokter telah mendiagnosa kematian Leonidas karena diracun menggunakan eserin. Karena Leonidas menderita diabetes, insulin yang selalu ia gunakan diganti dengan eserin yang memicu serangan jantung. Tapi temuan dokter ini masih dirahasiakan karena menghindari wartawan. Ditambah lagi, kalau polisi gegabah mengungkap kasus ini, pihak keluarga Leonidas akan menuntut mereka karena mencemarkan nama baik keluarga Leonidas. Itulah sebabnya Sofia meminta detektif swasta menginvestigasi kasus tersebut. Charles akhirnya mendatangi kediaman Leonidas. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita tua bernama Edith. Ia adalah adik dari istri pertama Leonidas yang telah meninggal. Setelah itu, Sofia mendatangi Charles. Ia memberi Charles kebebasan memeriksa seluruh isi rumah termasuk semua penghuninya, sembari menceritakan sedikit kisah permusuhan dan percekcokan antara Edith dan Leonidas. Lalu setelah itu, Sofia membawa Charles ke kamar kakeknya, tempat ia mendapati Leonidas telah tewas ketika mengantarkan sarapan. Saat menelusuri seluruh kamar Leonidas, Charles bertanya kenapa Sofia merasa ketakutan. Dan terjawablah kalau seisi rumah tersebut tak ada yang bisa dipercaya. Sofia akhirnya meninggalkan Charles sendiri. Saat Charles melihat isi kamar itu, ia didatangi Josephine, adiknya Sofia yang paling kecil. Josephine adalah salah seorang yang sangat membenci kakeknya karena dilarang mengikuti latihan balet. Dan juga, Josephine senang menganalisis sesuatu, memeriksa dan menginvestigasi layaknya detektif Conan. Setelah itu, Charles menemui Magda, ia ibunya Sofia. Magda ini adalah seorang mantan artis opera yang udah nggak laku lagi, tapi jiwa star syndrome masih melekat di diri Magda. Ia masih berambisi menjadi terkenal lagi dengan niat membuat sebuah film karya suaminya sendiri. Tapi proposal pembuatan film tersebut ditolak oleh Leonidas. Karena cita-citanya menjadi terkenal lagi masih tak kesampaian, ia menyalahkan Brenda, istri keduanya Leonidas. Dan ia juga menuduh Brenda yang telah membunuh Leonidas. Setelah selesai bicara pada Magda, Charles mendatangi ruangnya Philip. Ia adalah ayahnya Sofia, sekaligus anak pertama Leonidas. Philip yang tak suka dengan silsilah keluarga Charles menolak kedatangannya ke ruangan tersebut. Tapi karena bujukan Sofia, ia pun luluh dan bersedia melakukan sesi wawancara dengan Charles. Philip adalah seorang pejudi. Ia hanya menghambur-hamburkan uang sehingga ia disuruh pulang dan menetap di rumah tersebut. Dan juga, Philip hanya sibuk menulis puisi dan naskah film yang rencananya akan ia kerjakan bersama Magda. Tapi sayang, niatan membuat film tersebut selalu ditolak. Karena Philip hanya menghambur-hamburkan uang, ia tak kebagian sepeser pun menjalankan bisnis miliknya Leonidas. Lalu, karena selalu dihina, Charles menyerang balik Philip dengan pertanyaan surat warisan. Yang ternyata surat warisan tersebut masih belum dibacakan. Dan juga, Charles berkata kalau Philip sepertinya terlihat bahagia dengan kematian ayahnya sendiri. Charles kembali melihat-lihat dan menyusuri setiap sisi rumah sampai ia memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi bunga-bunga. Saat di sana, Charles bertemu dengan Clemency. Ia adalah istri dari anak kedua Leonidas. Dan ia adalah seorang peneliti kimia yang mengerti dan paham dengan segala jenis racun. Clemency lalu memanggil suaminya, Roger.
ia adalah anak keduanya Leonidas. Dan ia yang menjalankan bisnis catering, salah satu bisnis utama keluarga Leonidas. Roger meminta Charles agar segera menjebloskan Brenda ke penjara dengan kata-kata penghinaan dan tak termakan oleh anjing. Charles mencoba menenangkan Roger, tapi Roger makin emosi mendengar Charles memintanya untuk tenang. Dan emosi Roger makin menjadi-jadi ketika Charles bertanya kapan ia terakhir kali bertemu dengan Leonidas. Karena Roger benar-benar emosi, Charles akhirnya terpaksa meninggalkan ruangan tersebut tanpa mendapatkan jawaban. Selanjutnya Charles mendatangi kamarnya Brenda, istri kedua Leonidas yang berusia masih sangat muda. Brenda berusia 37 tahun, sedangkan Leonidas berusia 86 tahun di hari kematiannya. Brenda adalah orang terakhir yang ditemui Leonidas, dan ia yang menyuntikkan insulin pada suaminya itu, sehingga ia dianggap sebagai pembunuh oleh anak-anak tirinya. Brenda mengakui kalau ia yang menyuntikkan insulin tersebut atas permintaan Leonidas dan merasa bersalah karena secara tak sengaja ia yang membunuh suaminya sendiri. Tapi untungnya kasus ini belum sampai ke pihak kepolisian, sehingga Brenda masih sedikit lega masih bisa menghirup udara bebas. Kembali lagi ke kediaman Leonidas, Charles memasuki ruangan kerja mendiang Leonidas. Ia duduk di meja kerja membelakangi pintu masuk. Tapi saat ia baru membaca sebuah buku, tiba-tiba seorang pria masuk tergesa-gesa membongkar sebuah lemari. Pria itu adalah Lawrence. Ia adalah guru private Josephine. Dan aneh juga guru private juga tinggal di rumah tersebut. Lawrence cukup dekat dengan Leonidas dan Brenda. Bahkan, Lawrence diberi akses memasuki ruangan kerja tersebut dengan bebas. Ditambah lagi, Lawrence ditugaskan menulis buku biografi kisah hidup Leonidas yang diperintahkan sendiri oleh Leonidas. Lalu Charles menanyakan siapa saja yang memasuki ruang tersebut ketika Leonidas dan Lawrence sedang menulis biografi itu. Dan ternyata Roger dan Magda. Roger datang karena bisnis catering yang mulai terkeok-keok atau krisis keuangan. Sedangkan Magda datang masih menyodorkan proposal naskah film yang ingin ia kerjakan bersama Philip. Tapi ternyata Sofia juga mendatangi ruangan tersebut setelah Roger dan Magda pergi. Charles mulai penasaran dengan biografi yang ditulis Lawrence. Ia pun meminta berkas asli biografi tersebut. Tapi sayang biografi itu hilang. Makanya Lawrence tergesa-gesa membongkar lemari karena mencari biografi tersebut. Setelah itu Charles sedang duduk-duduk di teras. Ia didatangi Josephine yang memegang sebuah buku layaknya seorang penyidik. Josephine bertanya soal hasil yang telah ditemukan Charles. Tapi Charles hanya menjelaskan secara umum karena ia sedang berbicara dengan seorang anak kecil. Lalu Charles mulai menanyakan semua informasi tentang Lawrence, dan ternyata Lawrence menjalin hubungan dengan Brenda. Mereka berselingkuh, dan Josephine mengetahui semua rahasia mereka, termasuk ketika mereka berdua saling berkirim surat cinta. Saat Charles menanyakan kevalidan informasi tersebut mengarang atau tidak, Josephine memilih pergi dengan nada ketus dan wajah judes. Keren. Charles berpapasan dengan Edith yang masih sibuk mengurus taman dan memburu tikus-tikus tanah. Karena semua orang yang ada di rumah tersebut benar-benar aneh, Charles mulai menanyakan sebuah pertanyaan yang menyinggung pada Edith. What's wrong with people in this house? Apa yang salah dengan orang-orang di rumah ini? Edith tersenyum mendengar pertanyaan Charles. Ia hanya menjawab antara cinta dan benci. Ketika cinta dan benci menjadi satu, mereka memiliki hasrat masing-masing yang selalu terkekang oleh orang yang mereka cintai. Setelah memberikan jawaban tersebut, Edith pergi meninggalkan Charles. Keesokan harinya, Charles mendatangi pengacara pribadi Leonidas. Di sana, si pengacara menunjukkan surat wasiat yang berbunyi harta warisan dibagi rata. Tapi tanpa sepengetahuan si pengacara, Leonidas ternyata belum menandatangani surat wasiat tersebut. Ia hanya pura-pura menandatangani, yang artinya surat wasiat itu masih kosong dan otomatis semua harta warisan jatuh ke tangan Brenda, istri muda Leonidas. Setelah dari kantor pengacara itu, Charles mendatangi kantornya Roger. Ia disambut dengan sangat tidak ramah. Charles langsung membuka pembicaraan dengan membahas surat wasiat yang belum ditandatangani. Ia pun mengambil kesimpulan kalau Leonidas sengaja tidak membagikan warisan tersebut karena Roger, satu-satunya anak yang menjalankan bisnis, tak berhasil menjalankan bisnis utama Leonidas. Usaha catering tersebut terseok-seok dan hampir bangkrut. Makanya Leonidas tak memberikan hak waris pada Roger. Tapi ternyata dugaan Charles salah. Di malam sebelum kematian Leonidas, ia memberikan cek berisi $2 juta untuk membantu krisis keuangan yang sedang dihadapi Roger.
istrinya Roger melarang menerima cek tersebut karena ia ingin terbebas dari kekangan Leonidas. Dan seandainya Roger masih menggunakan cek tersebut, ia selamanya akan terkekang dan selalu bergantung pada Leonidas yang selalu memanjakannya. Dan saat berbicara pada Charles itu, Roger akhirnya merobek cek $2 juta yang diberikan ayahnya sebelum kematian. Sepulang dari kantornya Roger, Charles ternyata diikuti orang tak dikenal saat di perjalanan. Tapi walaupun telah menyadari ia selalu dibuntuti selama 2 hari ini, Charles tetap melanjutkan perjalanan menemui seorang agen CIA. Charles dan agen CIA ini menjalin pertemanan sewaktu Charles masih bekerja di kedutaan. Agen CIA ini memberitahukan kalau mereka selalu membantu Leonidas di Las Vegas, karena Leonidas juga membantu agen-agen CIA ketika menjalankan misi di Yunani. Dan agen CIA ini berkata kematian Leonidas tak ada sangkut pautnya dengan CIA karena mereka tak ada masalah. Sehingga agen CIA ini mengajak Charles menangkap pria yang membuntuti-nya tadi. Agen CIA itu memancing si pria misterius membuka kaca mobilnya. Saat ia lengah, Charles langsung masuk dari belakang dan membekap mulut pria tersebut. Dan ternyata pria itu adalah seorang polisi. Ia ditugaskan untuk mengawasi dan menjaga Charles karena kepala kepolisian berteman dengan ayahnya Charles. Kerjasama antara Charles dan agen CIA ini akhirnya ketahuan karena pihak kepolisian diam-diam juga menyelidiki kasus tersebut. Dan akhirnya Charles dipaksa segera mengungkap kasus itu, jika tidak polisi yang turun tangan. Charles kembali lagi ke kediaman Leonidas dan bertemu dengan Sofia. Mereka kembali membahas soal kecurigaan anak-anak Leonidas terhadap Brenda. Ternyata, Leonidas mengajarkan pada anak-anak dan cucu-cucunya cara untuk menyingkirkannya, yaitu menukar insulin yang selalu ia gunakan dengan racun yang dihasilkan dari obat tetes mata. Sebuah informasi yang membuat seisi rumah bisa dijadikan terduga pembunuh. Lalu, Charles menanyakan soal perselingkuhan Brenda dengan Lawrence, dan seisi rumah telah mengetahui itu. Leonidas sendiri yang memilih Lawrence sebagai guru private Josephine dan secara tak langsung mencarikan Brenda calon suami pengganti. Dan dalam kata lain, Leonidas mengetahui hubungan Brenda dengan Lawrence untuk membuat Brenda bahagia. Setelah itu, Charles mendatangi kamarnya Eustace. Ia adiknya Sophia, adik pertama. Eustace memiliki hobi musik dan jiwa rock and roll, dan ia dipaksa belajar di rumah dengan Lawrence karena kakinya yang pincang, membuat Eustace benar-benar membenci kakeknya sendiri. Charles mencoba mencari tahu semua informasi tentang Lawrence dan Brenda, dan ternyata benar mereka berselingkuh. Dan Eustace dengan bahagia menceritakan itu semua seolah-olah ia bahagia kakeknya dihianati Brenda. Charles mencoba mengingatkan Eustace kalau kakeknya baru saja meninggal dunia, tapi ia terlihat benar-benar bahagia. Lalu Eustace menjawab dengan emosi kalau ia benar-benar membenci kakeknya sendiri karena melarangnya keluar rumah. Leonidas malu dengan cacat yang diderita Eustace. Lalu Eustace berkata kalau ia tak yakin Brenda dengan sengaja membunuh Leonidas, karena Brenda tak sepintar itu, dan ada yang lebih pintar di rumah tersebut yang dengan sengaja menjebak Brenda. Dari balik jendela, Charles melihat Sophia sedang membakar sesuatu. Dia pun mendatangi Sophia dan ternyata Sophia sedang membakar catatan biografi yang hilang tadi. Charles benar-benar emosi melihat Sophia membakar barang bukti tersebut. Tapi ternyata biografi itu hanya berisi bagaimana cara Leonidas memperoleh kekayaan. Ia menghancurkan sebuah kota dan membangunnya kembali. Dan Sophia takut biografi tersebut disalahgunakan media. Setelah itu Charles berniat pulang, tapi sayang mobilnya tak bisa menyala. Mendengar Charles sibuk menyalakan mobilnya, Sophia akhirnya menawarkan Charles agar menginap di rumah tersebut. Lalu, Charles ikut makan malam bersama para anggota keluarga Leonidas. Dan acara reuni keluarga ini adalah sebuah kejadian langka, karena sebelumnya mereka tak pernah berkumpul bersama di satu meja. Saat acara makan malam itu, semua sifat asli keluarga ini keluar. Mereka menyalahkan Brenda atas kematian Leonidas karena harta warisan. Dan bahkan sampai terucap ada kemungkinan Sophia yang menjadi pembunuh. Tapi bualan tersebut hanya berlalu begitu saja tanpa informasi penting yang ditemukan Charles. Keesokan harinya, berita pembunuhan Leonidas diberitakan di koran, dan wajah Charles terlihat sedikit cedera setelah berkelahi dengan anjingnya Philip waktu ia keluar dari rumah pohon. Saat sarapan itu, Edith berkata kalau anjing-anjing Philip tersebut dilatih untuk membunuh, dan sebuah keberuntungan Charles tak mati ketika diserang oleh anjing-anjing itu.
Setelah sarapan itu, Charles dihubungi kepala kepolisian. Ia diminta datang dan ternyata di sana seseorang sedang diinterogasi. Ia adalah salah seorang anggota Leonidas yang ditugaskan mengantarkan sebuah amplop berisi surat warisan resmi bertanda tangan Leonidas. Surat wasiat tersebut disusun oleh pengacara lain yang biasa mengurus masalah ecek-ecek, tanpa sepengetahuan pengacara pribadinya. Surat wasiat tersebut berisi pembagian harta warisan 50% untuk Brenda, dan sisanya pada pewaris tunggal, yaitu Sofia. Saat di kantor polisi itu, sebuah laporan percobaan pembunuhan datang dari kediaman Leonidas, dan ternyata seseorang mencoba membunuh Josephine dengan memotong tali tangga rumah pohon, yang membuat Josephine jatuh dari ketinggian. Saat memeriksa TKP, Justus langsung menuduh Charles yang memotong tali tersebut, karena ia melihat Charles memasuki rumah pohon itu. Dan juga Justus yang sengaja melepaskan anjing-anjing tadi karena mengira Charles adalah perampok yang menyelinap. Charles tak menanggapi tuduhan itu. Ia langsung bergegas pergi menuju kamar Josephine, dan di sana Edith terlihat sedang membaca sebuah buku. Ia pun langsung menyembunyikan buku tersebut saat Charles memasuki kamar Josephine. Lalu setelah itu, Charles pergi ke ruangan kerja Lawrence, dan ia menemukan pisau pemotong rumput di dalam meja kerjanya. Di sisi lain, pengacara membacakan isi surat warisan. Para anak-anak Leonidas terlihat tak bahagia mendengar pembagian warisan yang tak adil. Tapi, karena Roger ingin keluar dari rumah itu, ia tak peduli dengan warisan tersebut. Sedangkan Philip, ayahnya Sofia, ia masih mengusahakan mengajukan proposal pembuatan film bersama Magda, meminta Sofia mendanai pembuatan film tersebut. Tapi sayang, Sofia juga menolak permintaan Philip. Setelah itu, Charles menemui Sofia. Ia pun menanyakan soal warisan tersebut, dan ternyata Sofia dari awal telah mengetahui kalau ia yang akan mewarisi kerajaan bisnis Leonidas. Dan juga, warisan kekayaan ini yang membuat Sofia meninggalkan Charles sewaktu di Mesir, karena ingin mempelajari semua bisnis Leonidas. Dan setelah itu, Sofia berkata pada Charles apakah ia mencurigai Sofia sebagai pembunuh kakeknya sendiri. Beberapa saat setelah itu, Charles melaporkan temuan pisau pemotong rumput di meja kerja Lawrence, dan pisau itu dijadikan sebagai barang bukti percobaan pembunuhan terhadap Josephine. Lalu setelah itu, Charles membawa si kepala polisi naik ke lantai atas rumah tersebut, dan saat mereka sampai di balkon, terdapat sebuah kotak berisi kumpulan surat-surat cinta antara Lawrence dan Brenda. Dan di dalam salah satu surat itu, terdapat sebuah tulisan yang berbunyi kalau Brenda berharap agar Leonidas segera mati. Dan karena temuan surat-surat itu, Brenda dan Lawrence akhirnya ditangkap. Josephine akhirnya pulang dari rumah sakit. Saat baru sampai, ia langsung menanyakan ekspresi Brenda dan Lawrence ketika ditangkap. Mendengar Sofia berkata surat-surat cinta mereka ditemukan di atas balkon, Josephine langsung kegirangan dan berlari menuju kamar, karena ingin menulis catatan harian mengenai informasi tersebut. Tapi saat ia sampai di kamar, Josephine benar-benar panik. Buku catatan hariannya hilang, dan ia meluapkan kemarahannya itu pada pengasuhnya. Setelah itu, Sofia mengantar secangkir coklat panas ke kamar Josephine, dan lagi-lagi coklat panas tersebut buatan pengasuhnya. Lalu Josephine bercerita pada Sofia kalau buku hariannya hilang, dan ia menyalahkan pengasuhnya. Dan di keesokan hari, si pengasuh ditemukan tewas setelah meminum coklat panas yang telah diracun. Pihak kepolisian kembali mendatangi kediaman Leonidas, termasuk Charles. Semua yang ada di rumah tersebut tak diizinkan pergi, termasuk Roger yang dari jauh hari berniat meninggalkan rumah tersebut. Lalu, Charles pergi menemui Josephine, dan Josephine terlihat bahagia membicarakan kematian pengasuhnya, karena ia menduga pengasuhnya itu yang mencuri buku hariannya. Charles membawa Josephine pergi keluar kamar, merayu Josephine memberitahu siapa yang menuangkan racun tersebut. Ya, Josephine mengaku kalau ia tahu siapa pelakunya. Tapi saat sedikit lagi rahasia tersebut terbongkar, Edith tiba-tiba datang mendatangi mereka. Edith mengarang cerita kalau Charles dipanggil kepala polisi. Dan setelah Charles pergi, Edith mengajak Josephine pergi membeli es krim. Charles mendatangi kepala polisi yang sedang memeriksa jenazah si pengasuh. Melihat kondisi si pengasuh tersebut, salah seorang penyidik menduga kalau si pengasuh diracun menggunakan sianida. Dan timbullah pertanyaan, kenapa ada sianida di rumah tersebut selain dengan niat membunuh? Charles yang teringat dengan tikus tanah, ia langsung curiga dengan racun sianida miliknya Edith, karena sianida biasanya digunakan untuk meracuni tikus tanah. Charles langsung berlari menuju gudang tempat Edith menyimpan semua peralatan perkebunan.
diikuti Sofia yang melihat Charles berlari ke gudang tersebut. Di sisi lain, Edith akhirnya berhasil membawa pergi Josephine. Ia lolos dari penjagaan polisi dengan alibi mencoba mengajak Josephine membeli es krim setelah trauma 2 kali percobaan pembunuhan. Sehingga Edith dan Josephine berhasil meninggalkan rumah tersebut. Charles memeriksa gudang dan di lemari ternyata ditemukan sianida yang selalu digunakan Edith. Lalu Charles mulai mengobok-obok isi gudang itu berharap mendapat informasi tambahan. Saat ia memeriksa ember berisi pupuk, ia menemukan buku harian Josephine disembunyikan dalam pupuk tersebut. Dan saat Sofia sampai di gudang itu, Charles berkata pembunuh tersebut adalah Edith. Sofia langsung syok dan berkata kalau baru saja ia melihat Edith membawa Josephine pergi. Dan mereka akhirnya langsung pergi menuju mobil. Dan di dalam mobil terdapat sebuah surat yang ditujukan untuk Charles. Di sisi lain, Edith dan Josephine masih melanjutkan perjalanan. Saat di mobil itu, Edith mengganti tujuan mereka. Ia mengajak Josephine pergi ke sebuah tempat kursus pelatihan balet. Dan balet adalah kesukaannya Josephine. Saat dalam perjalanan, Sofia membaca surat tersebut dan surat itu berisi pengakuan dari Edith kalau ialah yang membunuh Leonidas. Lalu setelah itu, Charles menyuruh Sofia membaca buku catatan hariannya Josephine. Dan dalam buku itu tertulis kalau ialah yang membunuh Leonidas. Ia mengganti insulin Leonidas dengan racun yang diambil dari obat tetes mata. Dan alasannya membunuh kakeknya sendiri adalah karena Leonidas melarangnya melakukan kursus balet karena wajahnya yang tak cantik dan tak menawan. Dan ternyata surat cinta Brenda dan Lawrence adalah karyanya Josephine. Ia menirukan tulisan tangan Brenda dan mengarang cerita di surat tersebut kalau Brenda lah yang berniat ingin membunuh Leonidas. Sofia melanjutkan membaca buku harian tersebut dan berisi kalau Josephine dengan sengaja memotong tali tangga rumah pohonnya dan meletakkan pisau pemotong tali itu di meja kerjanya Lawrence. Saat selesai memotong tali itu, si pengasuh ternyata mencurigai Josephine dan si pengasuh tahu kalau Josephine sengaja menjatuhkan dirinya dari rumah pohon. Ditambah lagi, Josephine benar-benar membenci si pengasuh karena selalu diminta meminum coklat panas. Itulah sebabnya Josephine meracuni si pengasuh. Charles dan Sofia membuat kesimpulan kalau Edith dengan sengaja menyelamatkan Josephine setelah membaca buku hariannya. Dan juga Edith membuat pengakuan kalau ialah yang telah membunuh Leonidas karena tak sanggup membiarkan Brenda dan Lawrence dihukum mati karena kesalahan yang tak mereka lakukan. Dan juga ia tak rela Josephine dimasukkan ke penjara anak-anak seumur hidupnya dan dicap sebagai monster. Charles akhirnya berhasil mendekati mobilnya Edith. Melihat mobil Charles mendekat, Edith memutuskan berbelok dan memilih jalan lain. Dan ternyata semakin jalan tersebut dilalui, mobil Edith melaju kencang menuju jurang. Dan ia memutuskan bunuh diri membawa Josephine ikut serta dengan dirinya tewas di mobil yang meledak di dasar jurang.